Baik, Bung Panggi, kalau misalkan kita melihat sore hari ini untuk pelantikan 5 menteri bisa dikatakan cukup mendadak. Ini kira-kira sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Saya pikir ini adalah angin segar ya, bahwa kita hadir hari ini di Indonesia, kita percaya level confident pemerintah itu ada atas dasar harapan. Jadi dengan adanya reshuffle ini ada harapan baru untuk pemerintahan ke depan lebih stabil. Jadi kita melihat Pak Prabowo ingin memberikan pesan sepertinya memang tidak bisa lagi hanya asal laporan-laporan senang saja, tidak ada tindak lanjut, dan bagaimana beliau melihat ini ada kabinet yang berintegritas ya menjadi utama prioritas beliau. Jadi saya lihat orang menteri-menteri yang selama ini menyusahin rakyat, tidak ada statement-statementnya yang berpihak kepada rakyat, bagaimana bertindak. Statement yang berpihak kepada rakyat aja hampir kering, hampir nggak ada sama sekali. Jadi Pak Prabowo mungkin ingin mencoba melakukan hasil kontemplasi beliau, dan ini udah paruh kepepet juga ya, sangat cepat, dan ini saya silent betul-betul membuat kita terkejut ya, kaget. Tapi yakinlah saya melihat ini adalah angin segar, ada pembelajaran politik yang maha penting bagi presiden. Siapapun bisa dicopot, tidak hanya menteri, bahkan presiden pun mengatakan bisa diganti. Jadi ini artinya tidak bisa bermain-main dengan mandat rakyat, tetap rakyat adalah kuasa. Jadi ini saya katakan mudah-mudahan reshuffle ini adalah berbasis betul-betul bisa meyakinkan publik, kepercayaan publik tumbuh kembali di saat distrust, memulihkan kepercayaan publik selama ini terhadap menteri yang menjadi biang masalah, bukannya membantu presiden tetapi justru menjadi beban bagi presiden. Seringkali statement-statementnya yang menyakitkan, menyusahkan rakyat ini menjadi pembelajaran bagi, dan ini harapan masyarakat Indonesia, harapan semua orang-orang di Indonesia agar Pak Prabowo tegas untuk mencopot menteri-menteri yang kemudian justru menjadi beban atau menyusahkan rakyat selama ini gitu. Baik, tapi Bung Panggi, sebelumnya sebenarnya pada awal bulan Agustus sempat ada isu yang beredar juga reshuffle kabinet. Namun Presiden Prabowo ini sempat menyampaikan bahwa KPI dari para menterinya ini masih terbilang bagus. Kemudian akhir Agustus ada demo dan sejumlah tuntutan masyarakat 17+8. Kalau misalkan tadi yang Anda sampaikan ingin meraih kembali kepercayaan masyarakat, apakah hanya mengganti sejumlah menteri bisa setidaknya mendapatkan kepercayaan utuh dari masyarakat? Ini kan bagian dari ikhtiar Mbak Lisa, jadi minimal memulihkan kepercayaan publik dengan cara tidak ada pilihan, memang harus mencopot. Mencari orang-orang yang direct man and direct please ya, betul-betul orang yang harapkan juga mampu mengatasi masalah yang hari-hari dihadapi oleh rakyat, mulai dari kesulitan hidup, lapangan pekerjaan, kemudian pengangguran dan seterusnya. Nah ini yang kemudian memang Pak Prabowo sebelumnya pernah berpidato bahwa menterinya adalah menteri yang loyal, menteri yang kompak, menteri yang bekerja sangat terukur dengan KPI yang bagus, ritme kerja juga cukup bagus. Tetapi saya pikir mungkin itu laporan-laporan aja sebelumnya adalah kabar-kabar gembira saja kepada Pak Prabowo. Jadi nggak sampai sebetulnya secara ya empirik objektifnya, jadi intersubjektif yang kemudian mata, hati, pikiran Pak Prabowo kebuka semua aib-aib itu setelah peristiwa yang kemarin. Instabilitas politik, kerusuhan, bagaimana tekanan publik, kemarahan rakyat, kemudian bagaimana Pak Prabowo betul-betul dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Melihat itu yang kemudian membuat beliau mulai sadar bahwa apa yang beliau sampaikan selama ini enggak benar gitu. Bahwa beliau juga ditipu mungkin oleh lingkaran-lingkaran yang selama ini asal Bapak senang itu. Jadi terlalu banyak penjilat juga mungkin. Nah inilah kemudian langkah baik bagi Pak Prabowo mengetahui bahwa ini harus dilakukan. Jadi ini menurut saya pilihan yang tepat. Karena ini harapan semua masyarakat dari dulu itu adalah, salah satunya adalah reshuffle kabinet ini. Tetapi Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kabinetnya adalah kabinet terbaik. Tapi faktanya masyarakat selalu dimaki, dicaci dengan program-program yang tidak membahagiakan rakyat. Jadi inilah waktu yang paling tepat. Kalau ada lagi menteri Pak Prabowo yang membuat program yang tidak membahagiakan rakyat, yang nyusahin rakyatnya jadi beban, copot saja. Karena banyak putra-putra terbaik di Indonesia ini yang mau bekerja, bahkan nggak digaji pun mereka mau bekerja. Kita aja seperti pengamat memberikan pikiran, mengatasi masalah, nggak digaji, kita mau berkontribusi untuk negara ini. Apalagi mereka yang sudah digaji oleh negara, bekerja untuk negara, saya yakin masih banyak orang nothing tulus di Republik ini. Tidak hanya itu saja gitu.
Baik, ini menarik statement Anda. Bisa jadi Presiden Prabowo Subianto ini dibutakan oleh penjilat-penjilat yang ada di circle-nya. Tahan dulu bersama kami, Bung Pangi. Dan pemirsa Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.